Kak Abrizal, kita konfirmasi terkait tentang adanya laporan masyarakat terkait adanya dugaan pengerusakan sepadan sungai. Nah, sepadan sungai itu tentunya menurut Dinas PUPR itu kan ada kategori-kategorinya. Bisa dijelaskan Pak seperti apa sebenarnya definisinya tentang sungai? Maaf ya. Ya, terima kasih. Yang jelas kami menjawab ini tidak lepas dari peraturan yang ada, terutama ini terdapat di PP nomor 38 tahun 2011. Di situ ada ketentuan umum masalah definisi sungai, daerah aliran sungai, kemudian wilayah sungai, bantaran sungai serta garis sepandan jalan. Kemudian di bab 2-nya terdapat pengertian masalah ruang sungai. Kemudian dapat saya jelaskan ini sesuai PP ini ya Pak ya. Ya. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sepadan. Kemudian di ayat 5-nya, daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan. Kemudian di ayat 5-nya ada definisi wilayah sungai. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2000 km persegi. Kemudian di ayat 8-nya bantaran sungai. Bantaran sungai adalah ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan atau kanan palung sungai. Kemudian garis sempadan itu di ayat 9. Garis sempadan adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai. Itu merupakan ketentuan umum di peraturan pemerintah nomor 38. Kemudian di bab 2-nya di situ menjelaskan ruang sungai, di mana di pasal 5 pada ayat 1, sungai terdiri atas di poin A-nya palung sungai dan sepadan sungai. Di ayat 2 menjelaskan palung sungai dan sepadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 membentuk ruang sungai. Ayat 2 dalam hal kondisi topografis tertentu dan atau banjir, ruang sungai dapat terhubung dengan danau, paparan banjir atau dataran banjir. Kemudian di ayat 5-nya, palung sungai sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf A berfungsi sebagai ruang wadah air mengalir dan sebagai tempat berlangsungnya kehidupan ekosistem sungai. Di ayat 5, sempadan sungai sebagaimana dimaksud ayat 1 tersebut, huruf B berfungsi sebagai ruang penjaga atau ekosistem sungai dan daratan agar fungsi dan kegiatan manusia tidak saling terganggu. Di pasal 6-nya ruang sungai ada satu palung sungai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 huruf A membentuk jaringan pengaliran air baik yang mengalir secara menerus maupun secara berkala. Maksudnya menerus itu dalam setiap musimnya selalu mengalir. Kemudian yang sifatnya berkala maksudnya kalau musim hujan mengalir, terus kalau musim kemarau stop karena kekeringan. Artinya walaupun itu mengalami kekeringan di musim kemarau, tetap disebut itu bagian sungai. Kemudian di ayat 2-nya palung sungai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut ditentukan berdasarkan topografi terendah alur sungai. Nah, itu mungkin jawaban mengenai definisi sungai sesuai peraturan pemerintah.
Berarti hasil pengecekan kemarin bisa ditarik kesimpulan memang ada sungai lah Pak kalau dari versi Dinas PUPR. Mohon maaf, Belum bisa waktu pengecekan kemarin saya tidak terlibat Oh iya. karena mungkin kasus kemarin kan saya belum posisi di sini. Oh iya Masih iya. ada Iya. posisi Tapi pejabat kalau lain. mendengar dari keterangan yang Bapak sampaikan sepertinya memang ada sungai di situ. Iya, kalau mengacu ke peraturan pemerintah, artinya kita tidak bisa lepas dari peraturan yang ada. Oke, terima kasih Bapak. Iya. Dengan Bapak siapa Pak? Aprisal, Jabatan? Kepala Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Salam sehat Pak.